mengenalkan Tuhan Allah. Ini memang sering terjadi pertanyaan, karena selama ini dikenali anak kita adalah sesuatu ada wujud yang bisa dilihat. Allah itu kayak apa kan begitu? Allah itu di mana? Dan sungguh ini syariat luar biasa. Yang gede pun gak boleh bertanya Allah di mana, sudah dipangkas kok, apalagi yang kecil. Bertanya Allah di mana sudah gak diperkenankan. Yang tua pun juga gak boleh Allah di mana. Allah tidak butuh tempat kok. Oh, ada hadis jariah riwayat Muslim dan sebagainya. Nah, ini biasanya salah guru itu. Guru kita adalah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Tidak diperkenankan bertanya tentang Allah di mana. Ini bagi yang dewasa dulu. Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Maka termasuk ini, mumpung saya ingat, kalau anak Anda sekolah di sebuah sekolahan lalu diberi pertanyaan Allah di mana, lalu jawab di langit, cabut, karena itu adalah akidah yang sesat. Jangan ragu. Jangan ragu lagi ini. Makanya kalau sudah pikir cara akidah itu pahit-pahit begini. Karena itu akidah yang sesat. Allah tidak butuh mana-mana. Allah yang menciptakan mana-mana. Bagaimana dikatakan di mana? Wah, riwayat Imam Muslim dalam hadis jariah. Lah, ini bacanya sempit. Bagaimana penjelasan para ulama tentang yang seperti itu? Baik. Kemudian urusan anak. Nah, ini pandainya seorang tua itu kalau bahasa Jawa nyelimurkan. Anda bisa beri jawaban. Allah itu maha kuasa. Jadi apa yang kamu ketahui nak tentang yang sangat agung misalnya? Wah, kadang-kadang begini loh ya. Karena tidak pernah diajak. Kadang-kadang kebayang di benak seorang anak itu Tuhan Allah itu seperti raja. Karena dia pernah nonton sama ibunya Ramayana sama Baratayuda. Jadi dewa-dewi kayak begitu. Nih Tuhannya. Ini salah ibunya juga. Kan begitu ya. Nah, maka langsung tepis, tidak seperti itu. Allah tidak seperti apapun, dia gak akan faham. Akan tapi kita alihkan begini, Allah lebih dekat daripada urat leher kita sayang. Jadi kalau kamu kedip, yang menjadikan kamu kedip adalah Allah. Yang bisa menjadikan kamu merasakan enak adalah Allah. Yang akan menjadikan kamu bisa bergerak adalah Allah. Kamu gede adalah Allah. Kamu ilmu adalah Allah. Anak kecil jangan dianggap seperti orang tua. Kalau orang tua ngejar, anak kecil lupa sudah. Jadi begitu Allah, Allah yang menjadikan kamu senang, Allah yang ngasih umur umi panjang, Allah yang menjadikan kamu mudah lahirkan, Allah. Lupa. Anak kecil itu mudah. Bahasanya nyelimur. Bahasanya apa nyelimur kalau bahasa Jawa itu? Jadi dialihkan. Jangan dituruti, memang itu orang tua saja nggak boleh, apalagi anak dituruti. Dan begitulah pendidikan misalnya. Karena anak kecil, Allah itu yang maha kuasa, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan semuanya. Mungkin tiba-tiba ada dikagetkan pertanyaan, tapi Allah di mana? Sayang, coba. Wong langit saja Allah menciptakan. Langit yang menciptakan adalah Allah. Aras semesta, semuanya bumi yang luas Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, nah, Allah itu tidak menjelaskan begitu. Allah tidak butuh kepada ini semuanya. Allah tidak memerlukan kepada langit. Allah tidak memerlukan kepada matahari karena yang menciptakan matahari. Jadi sebelum ada matahari Allah sudah ada sayang. Ya Allah menciptakan matahari panas. Pandai-pandai mengalihkan, lihat matahari kemudian menyinari ke bumi, tumbuh tumbuhan. Jadi yang menemukan adalah Allah. Tiba-tiba ada nanti timbul bunga, setelah bunga ada kupu-kupu dan sebagainya. Kalau sudah kita pandai mengalihkan, dia tidak akan bercerita lagi Allah di mana lagi, dia nggak akan bertanya lagi, tinggal dialihkan karena memang tidak bisa itu. Wong yang dewasa saja nggak boleh, apalagi anak kecil. Apalagi ngomong Allah di masjid, cari di masjid nanti nggak ada di masjid. Jadi tinggal mengalihkan. Tapi kalau bahasa Anda bahasa orang dewasa, Anda tetap bingung. Kalau dewasa selesai. Kalau orang dewasa sudah dipangkas, Allah tidak butuh tempat karena Allah menciptakan semuanya. Sampai dikatakan, tapi saya tidak paham. Nah itulah, kalau kamu tidak paham tentang tempat Allah, berarti imanmu benar. Saya tidak paham. Nah ini yang bertanya agak bingung, kayak yang bengong. Nah, insya Allah. Karena Anda dewasa. Kalau anak kecil Anda tidak akan bingung. Kalau Anda anak kecil umur 3 tahun 4 tahun tidak akan bingung. Dialihkan tadi. Kalau dewasa gimana dialihkan? Kamu Abu ya sudah ngomong dialihkan, kok dialihkan? Itu karena Anda dewasa, Anda umur gede semacam ini, Anda sudah punya anak. Tapi kalau anak kecil mudah dialihkan, gak usah pusing. Dia ayo siapa yang ngasih? Sebut pelangi siapa?
ciptaan Tuhan. Buku-buku warna-warni ciptaan Tuhan Allah. Dia lupa. Karena memang yang ditanya itu nggak boleh ditanya kalau yang gede sekalipun. Allah di mana? Allah kayak apa? Allah tidak seperti apapun. Kan begitu, mukhalafah li hadithi laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Kalau orang tua begini, apa yang Anda ketahui tentang semesta, gunung, bintang gemintang, lautan, lepas, langit, kemudian semuanya, Allah tidak seperti itu. Hayalkan yang paling dasar dalam otakmu dan hayalanmu, Allah tidak seperti. Selesai. Itu orang dewasa. Anak kecil nggak nyambung. Anak kecil caranya dialihkan sehingga sampai dia tidak tanya. Sorry, mama es krim, es krim, es krim, es krim. Ya sayang, ntar dulu. Dik dik dik, ada mainan. Ah lupa. Besok tanya lagi es krim. Dialihkan lagi. Bisa, mudah. Anak kecil itu gampang lupa. Jadi jangan dianggap anak kecil itu kayak orang dewasa. Terus kalau ngejar gitu, nggak ada. Anak kecil tidak ngejar. Dan nggak bakal ngejar. Anak kecil dialihkan, selesai. Itu saja. Jadi sebut semua yang bisa Anda ajak bicara tentang mata, tentang rumput, tentang ini yang menciptakan Allah. Lihat, lombok dari hijau menjadi merah, Allah yang memberi warna. Gimana cara memberi yang warna? Lah inilah kuasa Allah. Manusia pun tidak bisa sayang. Hebat, Allah Maha Kuasa. Terus kalau begitu ngerti, oh Allah Maha Kuasa, nggak lagi bertanya Allah di mana, Allah kayak apa. Jadi kalau urusan Tuhan Allah, umurnya tidak terbatas. Kapan anak Anda sudah mulai bertanya-tanya, Anda perlu menjawab. Tapi yang perlu adalah mulai dari kecil kita sering ajak sebut nama Allah, sampai dikatakan kalau sering anak kita ajari menyebut nama Allah, maka Allah akan memberikan di dalam hati anak tersebut keimanan secara otomatis. Allah, zikir. Sering diajarkan mengajar la ilaha illallah. Nah, ini la ilaha illallah itu adalah menjadikan hati tenang. Maka anak kita ajari berzikir, nanti secara otomatis hatinya akan tenteram. Allah, Allah, la ilaha illallah, diajak sholawat dan sebagainya, dia baru ngerti. Tapi dia sudah membiasakan kalimat karena ada maknanya itu semuanya, yang menjadikan anak kita semakin dekat kepada Allah, karena Allah akan melihat hatinya anak tersebut dan nanti akan dibimbing secara otomatis. Tapi kalau sudah namanya akal sesat, suatu ketika ada unik, subhanallah, diberi kecerdasan, kayaknya cerdas tapi sebenarnya itu super bahlul kayaknya. Ada seorang nggak percaya tentang adanya Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan, ini orang dewasa. Makanya kalau sudah keblinger itu jauh sekali. Ada anak muda sama keluarganya suruh ngajak diskusi, baik kita ajak diskusi, katanya tentang tidak percaya akan adanya Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak melihatnya. Baik, apakah karena kita tidak melihat lalu kita katakan tidak ada? Iya, baik, saya ajak. Kemudian ada kue kecil, roti. Kamu yakin enggak kalau roti ini ada yang membuat? Bingung dia, karena dia ngomong kalau tidak saya lihat saya tidak percaya. Ada enggak buat roti ini? Ada. Sudah ngomong ada dia, bagus, normal berarti kan. Roti ada yang buat? Tidak ada. Yakin? Dia ragu, takut jebakan omongan saya. Yakin? Yakin? Yakin. Sama, saya juga yakin. Kalau roti terjadi sendiri itu saya gila. Betul? Betul. Nampannya ada yang buat? Enggak? Mulai agak jauh, mulai nampan. Lihat, katanya orang cerdas dia di kampus, ajib. Ditanya nampannya ragu-ragu. Nampan ada yang buat? Ada yang buat. Lalu ada, mulai ada. Meja ada. Rumah bingung, ada yang buat atau tidak? Rumah ada yang buat enggak? Baru ngomong ada, setelah itu ajib. Pikir sok cerdas dia, karena dia pakai kaidah salah. Selagi aku tidak melihat, aku nggak boleh percaya. Akhirnya tak. Kemudian bumi yang luas ini, mulai bingung dia. Nggak ada, ajib. Nggak ada, ajib. Bingung. Oh yang kecil aja, bumi, kenapa? Nggak ada, bingung dia. Karena kamu nggak lihat kan? Saya kembali lagi, bumi ada yang buat enggak? Semesta tuh, bintang, langit, itu terjadi dengan sendirinya. Baik, ajib, sendirinya. Yang gede, oh yang kecil saja kamu tidak bisa ngomong terjadikan sendirinya, bagaimana yang gede terjadikan sendirinya? Saya tanya, ada yang buat enggak? Nggak ada. Roti? Nggak ada. Balik tidak ada. Bingung dia kepleset dia. Akhirnya apa? Saya ngomong kepada orang tuanya, kasihan, sok cerdas tapi ternyata dia super bahlul. Akhirnya kasihan dia, banyak orang seperti itu. Balik roti bingung dia, gara-gara nggak lihat kan. Kaidahnya pokoknya selagi saya tidak melihat, saya tidak percaya. Nah itu makanya Anda urusan akidah
Jangan mengikuti cara pemikirannya orang-orang sok gaya falsafah seperti itu. Ada kaidah di sana. Urusan Tuhan jangan banyak tanya kok. Karena Tuhan tidak seperti yang kau bayangkan. Laisa kamitslihi syai', maka sudah dipangkas oleh Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, supaya tidak. Ini untuk orang dewasa. Kalau anak kecil nggak bisa diajak ngomong itu, maka tolong dibedakan. Kalau ngomong sama anak kecil jangan kayak begitu tadi, laisa kamitslihi syai'un, nggak paham. Kalau anak kecil dialihkan, diajak bicara yang lainnya sampai dia dewasa, diajak bicaranya sampai dewasa. Enggak, kadang-kadang ibunya juga ikut bingung. Nggak usah bingung, dialihkan. Kalau Anda bisa mengalihkan, Anda gagal nih anak. Alihkan, karena memang tidak boleh bertanya, yang dewasa aja nggak boleh, apalagi yang kecil. Begitu saja, dialihkan. Nanti ya tidak rasional dong, tidak rasional gimana nih? Ini dialog dewasa tadi. Kalau masalah ketuhanan tadi, masalah roti tadi, mau jadi orang bahlul kayak orang tidak tahu roti ada yang buat, kan balik lagi. Ini babnya orang dewasa, maka Anda tidak usah bingung. Kalau Anda dewasa, nanti saya akan beri pertanyaan menunjukkan Anda berakal atau tidak. Kalau mau bukti hari ini, mana? Angkat tangan, saya kasih pertanyaan, nanti ketahuan Anda berakal atau tidak. Ini untuk menguji. Baik, insya Allah semuanya ada ahli iman, insya Allah. Jangan khawatir tentang anak-anak Anda. Makanya dari itu sangat membahayakan pertanyaan tentang aina Allah di mana? Di langit. Itu menyesatkan akidah langsung poin kesesatan ada Allah di langit. Setelah itu belajar agama. Langit itu sebenarnya apa sih? Belajar apa? Ilmu. Kan ada planet-planet. Langit di mana? Bulat muter-muter akhirnya keluar dari iman pada akhirnya. Naudzubillah.